Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih buat seluruh sivitas akademika Teknik Industri Prodi TI Universitas Bung Hatta atas undangan dan kesempatan untuk berbagi ke para mahasiswa dan juga dosen yang mungkin berniat untuk melanjutkan studinya mungkin ke marketing atau mungkin ke UK. Saya langsung aja akan men-share slide saya ya. Jadi pagi ini kebetulan pagi ya di UK ya pagi jam 9 ya. Saya akan berbicara tentang 8 poin. 8 poin yang saya kemas dalam bentuk pertanyaan untuk menjawab the general idea of thinking like a marketing researcher. Apa sih yang dimaksud dengan thinking like a marketing researcher? Titik tolak saya di sini adalah saya sendiri sebagai peneliti marketing, karena saya berkecimpung di dunia akademik, bukan marketing researcher untuk firm. Jadi titik berat saya mungkin lebih kepada thinking like a marketing researcher dalam konteks akademisi, dalam konteks akademik. Yang pertanyaan yang saya maksud dengan 8 pertanyaan itu bisa teman-teman lihat di slide. Yang pertama adalah untuk melakukan sebuah penelitian marketing adalah where should I find ideas? Mana sih caranya kita mencari idea gitu. Yang kedua, what is actually my subject area? Ini bisa juga urutannya kebalik, bisa juga yang pertama what is my subject area, kemudian where should I find ideas. Yang pertanyaan kedua ini identik dengan identitas kita sebagai seorang peneliti. Biasanya kalau peneliti muda awal-awalnya akan lebih narrow daripada peneliti yang lebih punya pengalaman di bidang penelitian yang skop risetnya mungkin lebih luas. Yang pertanyaan ketiga adalah how should I develop and test my theory? Gimana caranya supaya saya membangun dan membuktikan hipotesis saya, teori-teori yang saya bangun untuk membuktikan teori tersebut, teknik-teknik apa yang harus saya punyai. Pertanyaan yang keempat adalah, what is my data collection method? Gimana sih caranya supaya saya bisa mengumpulkan data untuk mengembangkan atau menguji teori tersebut. Yang kelima, which journal should I read? Dari dalam dunia akademik kan banyak jurnal, tapi tidak semua jurnal mungkin yang harus kita fokuskan membacanya. Untuk marketing sendiri, jurnal apa sih yang harus saya baca? Jurnal apa sih yang saya harus ikuti perkembangannya? Untuk sebagai contoh. Kemudian yang pertanyaan keenam, what skills? Soft skill, kemudian hard skill, apakah yang harus saya punyai untuk bisa melakukan penelitian marketing. Pertanyaan ketujuh, how should I explain my research? Ini pertanyaan yang sangat krusial sebetulnya. Tidak gampang, karena ini berhubungan dengan kemampuan berkomunikasi yang sebetulnya bisa dilatih dengan terus-menerus. How should I explain my research? Ada 2 target audiens di sini. Pertama di academic community sendiri, kemudian kedua bisa policy decision makers yang meliputi bisa government sector, bisa juga di managers atau CEO dari firm yang mungkin tertarik terhadap riset kita. Yang kedelapan lebih berkaitan dengan membangun teori sehubungan dengan pertanyaan yang nomor 3. How do I represent relationship among construct? Saya akan membahas 2 tools, key tools yang
yang sangat membantu untuk mendeskripsikan kemudian memodelkan permasalahan-permasalahan di marketing sehubungan dengan data yang berhubungan dengan data survei, data perilaku. Baik, kita masuk ke slide yang kedua dengan definisi marketing sendiri. Sebagian besar mungkin para mahasiswa ingat dengan konsep 4Ps untuk marketing, konsep sederhana marketing yang dipopulerkan oleh Philip Kotler. Apa itu 4P? P, product, price, promotion, and place, ya. Ya, kalau kita lihat definisi dari American Marketing Association sendiri, mereka tidak gamblang menyebutkan, walaupun disebutkan ada di situ pricing, promotion, distribution, audience, and good service, tapi lebih general, marketing sebetulnya adalah proses planning dan executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas. Jadi bukan cuma produk aja, tapi juga ideas, good and services to create exchange that satisfy individual and organizational goal. Salah satu definisi yang saya tahu juga, yang sangat simple, yang gampang juga diingat adalah marketing adalah the process how to create value. Jadi kalau ada firm itu bukan cuma sebetulnya intinya membuat produk atau service, tapi sebetulnya meng-create values. Dan gimana values itu bisa ditransfer ke konsumen. Baik itu good atau services, tapi how to create values. The key fundamental, the key issues, isu-isu utama yang sangat fundamental di field of marketing menurut Day and Montgomery 1999. Yang pertama, how do customers and consumer really behave? Bagaimana consumer dan pelanggan itu sebetulnya berperilaku di dalam pasar. Kemudian yang kedua, how do market function and evolve? Bagaimana fungsi-fungsi dari pasar tersebut berkembang. Yang ketiga, how do firm relate to the market? Bagaimana caranya firm, company berhubungan dengan market? How they connect to the markets? Yang keempat, what are the contribution of marketing to organizational performance and societal welfare? Bagaimana sih caranya organisasi atau fungsi marketing di organisasi bisa berkontribusi terhadap performa dari firm. Dan yang lebih utama sekarang adalah yang disebut dengan transformative marketing, adalah bagaimana marketing itu sendiri bisa meningkatkan kesejahteraan dari konsumen dan juga kesejahteraan bagi society secara umum. Ini yang sangat mulai dominan di marketing sekarang. Jadi marketing is not just to market your product, but just how to understand konsumen supaya konsumen ini bisa welfare, tidak membuat tidak melakukan keputusan yang merugikan mereka sendiri di kemudian hari. Yang pertanyaan kedua, setelah kita tahu definisinya, setelah kita tahu fundamental dari field marketing itu, kita mau melakukan riset, bisa juga ini risetnya di company, tapi saya lebih tekankan ini riset di akademik. Gimana caranya supaya kita bisa mencari idea, ya? Yang pertama ada dua titik tolak. Pertama riset problem, yang kedua adalah practical problem. Kalau riset problem ini problem-problem yang ada untuk memenuhi keinginan tahuan kita sebagai seorang peneliti atau sebagai seorang manusia sendiri yang punya sifat ingin tahu, research problem. Jadi problem yang dimaksud di sini bukan problem yang necessarily yang serta-merta harus berhubungan dengan practical problem di dunia nyata, tapi lebih kepada scientific inquiry. Idea yang bersumber dari riset problem ini bisa juga berdasarkan pengalaman kita sendiri, tapi dengan titik tolak adalah memenuhi rasa ingin tahu kita sebagai peneliti. Yang kedua, practical problem. Practical problem ya mungkin ini bersumberkan kepada masalah-masalah real di lapangan, masalah-masalah real yang dialami oleh company, oleh managers,
dan itu inform kepada riset problem. Jadi riset problem sendiri bisa inform ke practical problem, bisa menginformasikan itu ke practical problem, bisa mengkontribusikan ke practical problem, tapi directionnya juga vice versa, berhubungan timbal balik dari practical problem sendiri kita bisa meng-create riset problem. Where do idea marketing come from? Kemudian ada berbagai subjek area di marketing. Pertanyaan yang berhubungan pertanyaan kedua, mana pertanyaan kedua? What is my subject area? Kalau Anda mau memasuki dunia marketing, mungkin mahasiswa S1 yang ingin melanjutkan ke S2, ada berbagai pilihan yang di sini. Anda bisa spesialisasi di consumer behavior, perilaku konsumen. Ini subjek penelitian saya sendiri. Saya suka melakukan penelitian yang berhubungan dengan consumer behavior atau consumer psychology. How consumer and customer react toward marketing instrument. Ini definisi sangat spesifik bagaimana pelanggan atau konsumen bereaksi terhadap instrumen-instrumen marketing, misalnya produk yang baru, service yang baru yang diluncurkan oleh firm. Tapi in general, consumer behavior is about understanding about tentang ilmu memahami perilaku dari konsumen itu sendiri, nggak serta-merta terbatas terhadap marketing instrumen. Bisa juga policy instrumen dari government and so on. Kemudian yang kedua adalah marketing strategy, subjek marketing strategy. Subjek ini fokusnya adalah terhadap firm level strategic marketing isu-isu atau decision dan problem di level strategik untuk perusahaan yang dialami oleh manajer marketing strategik. Misalnya kalau firm misalnya mau melakukan merger and acquisition, apa impaknya terhadap performan dari marketing yang organisasi yang baru atau terhadap marketing function, itu marketing strategi, masuk ke dalam area marketing strategi. Yang kedua, service marketing. Ini berkaitan erat juga dengan riset saya, tapi nggak riset yang saat ini saya lakukan. Waktu saya PhD, saya itu ada di Center for Service Marketing di Maastricht University di Netherlands. Service marketing itu titik beratnya adalah seluruh aspek dari pelayanan dan prosesnya, termasuk desain dan manajemennya, termasuk juga adalah perilaku konsumen di dalam set konteks service itu sendiri. Salah satu contoh adalah PhD student saya bekerja di bidang loyalty program, itu service loyalty program, itu loyalty card. Kalau konsumen misalnya membeli produk terus-menerus for a certain times ke firm, dan at the end of the day dia bisa menukar efforts dia itu kepada reward yang diberikan oleh firm. Itu service marketing berarti programs. Yang ketiga, yang keempat, branding. Itu fokusnya terhadap brand itu sendiri. Bagaimana brand itu dipersepsikan atau diinterpretasikan oleh konsumen. Bagaimana caranya untuk meningkatkan perceived value dari branding itu sendiri. Salah satu topik yang lumayan top di marketing sekarang adalah yang disebut dengan brand anthropomorphism. Jadi brandnya itu di-embed, dikasih elemen-elemen yang bersifat manusiawi. Misalnya brandnya itu ada yang tersenyum, dikasih senyum misalnya di brandnya, mungkin handle dari brandnya itu atau dari produknya dikasih kayak lengan manusia. Gimana persepsi konsumen kalau brandingnya itu mempunyai elemen-elemen yang berhubungan dengan perilaku atau elemen-elemen dari manusia sendiri. Misalnya dikasih mata, contohnya itu brand anthropomorphism. Konsep anthropomorphism sendiri tidak lahir di marketing, tapi lahir di sosiologi, tapi di-embedded di marketing. Kemudian area yang lain adalah digital marketing. Concern with the use of internet and online promotion tool. Ini erat hubungannya dengan marketing 4.0, penggunaan channel-channel online untuk men-create value yang bisa diapresiasi oleh konsumen. The next one is ini tradisional banget, mungkin
kalau kita belum tahu ilmu marketing yang banyak, kita selalu mengidentikan atau mempersepsikan personal selling and sales management terhadap dengan marketing. Tidak salah memang, karena memang itu yang kita sehari-hari mungkin konsumen melihat seperti itu. Marketing is selling and sales management. Memang ada branch-nya, cabangnya di marketing, tapi setelah saya jelaskan tadi bahwa marketing is not about selling, is about creating value, about understanding decision, about understanding consumer decision and firm decision that impact the firm itself, that impact the consumer themselves, and impact society in general. Personal selling, how to influence purchase decision of consumer. And how influence ini bisa berkomunikasi positif, bisa berkomunikasi negatif, tapi yang benar adalah berkomunikasi positif, bagaimana cara kita mempelajari needs atau want dari konsumen, dan bagaimana marketing menciptakan sebuah produk and service yang fit dengan needs dan want tersebut. Yang berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh, marketing communication. Itu salah satu branch sendiri di marketing. The use of marketing channel to deliver value. Bagaimana caranya mendesain komunikasi auto message yang bisa mempengaruhi purchase decision atau decision making dari consumer. Salah satu topik yang dikerjain mahasiswa saya tentang marketing communication adalah tentang framing. Framing ini bagaimana cara membingkai message dengan cara yang berbeda, tapi tujuannya sama. Salah satu contoh adalah penggunaan negatif framing dan positif framing. Kalau negatif misalnya, kalau Anda tidak mengikuti webinar, Anda tidak mengetahui ilmu marketing misalnya. Itu negatif, Anda tidak mengikuti. Tapi kalau yang positif misalnya, kalau Anda mengikuti webinar, Anda akan mengetahui. Kita mungkin secara umum mungkin bilang, wah itu efeknya sama saja, tapi tidak, karena berdasarkan penelitian bahwa manusia ini lebih sensitif misalnya kepada message yang dibingkai dalam bentuk negatif. Ya, mungkin kita pengalaman kita sendiri sehari-hari kan kita lebih bisa mengingat peristiwa-peristiwa negatif daripada peristiwa positif. Kita ingat kita ketika gagal ujian daripada kita sukses ujian. Kita lebih mengingat peristiwa itu. Gagal ujian daripada sukses ujian. Yang ke-8 kayaknya social marketing. The use of marketing to promote sustainable consumption. Jadi penggunaan marketing untuk mempromosikan, untuk mengencourage consumer supaya consumer bisa engage di sustainable consumption. Apa itu engage? Artinya bisa terlibat ke dalam proses konsumsi yang sustainable, sustain, bagus untuk dirinya sendiri, bagus untuk keuangan dia sendiri, bagus untuk kesehatan konsumen sendiri, dan of course as a whole to society. Yang terakhir, 9, marketing research atau marketing analitik. Sebetulnya ini ada 2 cabang, marketing research dan analitik, tapi di sini saya satukan aja. Identification of marketing problem, menggunakan tools kuantitatif atau kualitatif untuk mengidentifikasi problem marketing, dan menggunakan tools tersebut untuk mengolah data, untuk mengambil kesimpulan yang bisa helpful for firms and individual decision makers. Itu subjek area di marketing. Kalau Anda misalnya S2 di marketing, berbagai topik yang berhubungan dengan ini, mungkin satu topik ini satu mata kuliah. Tapi ketika udah mengerjakan PhD, ya tidak bisa mungkin semuanya, harus pilih satu-satu. Misalnya yang jalur konsumer, perilaku konsumen aja, mungkin marketing strategi atau service marketing atau branding and so on. The marketing research, ini ada extra slide. Ada 2 tadi kan yang saya jelaskan, saya ambil dari buku Malhotra, marketing research. Ada problem identification research dan problem solving research. Problem identification research ini mungkin yang agak familiar bagi kita, misalnya tentang market karakteristik, sales analytic, forecasting, bagaimana memprediksi sales. Kalau kita tahu jumlah unit sales dalam berbagai periode seperti ini, bagaimana kita melakukan proyeksi. Yang problem solving, also kind of traditional marketing activity, how to segment the market,
how to set up price for our product, how to set up promotion and then distribution and so on. Jadi ada dua, identification dan problem solving. Yang pertanyaan ketiga, apa pertanyaan ketiga? How should I develop and test my theory? Marketing ini bisa dikatakan science, bisa dikatakan juga sebuah ilmu terapan. Dan berbeda dengan ilmu mungkin seperti biologi, kimia, mungkin lebih mirip-mirip kepada teknik industri, meminjam fundament ilmunya dipinjam dari berbagai bidang, sama dengan marketing. Di marketing, fundament ilmu dibawa dari psikologi, dibawa dari economics, bawa dari manajemen science, sosiologi, antropologi, border social science. Jadi banyak sekali sebetulnya kesempatan dari orang-orang dari berbagai disiplin ilmu untuk terjun ke dunia marketing karena mereka punya background basic ilmu yang lebih erat hubungannya dengan sains. Ya, mungkin seperti teknik industri punya bawa ilmu dari matematik, bawa ilmu dari operation research misalnya, dari statistik. Kemudian teknik yang dipakai di marketing pun juga berhubungan dengan bidang dasar ilmu di bidang lain, misalnya statistik, ada 3 yang dominan, experiments, survey, kemudian text analysis, yang kedua cabang ilmu yang besarnya adalah dari manajemen science and OR atau mungkin teknik industri di sini, manajemen science operation research. Jadi marketing di sebuah ilmu aplikasi, adanya di tengah, minjam teori dari ilmu yang lain sebagai teknik yang untuk mengolah data juga minjam ilmu dari teknik yang lain. Ada berbagai konsep-konsep baru memang yang dilahirkan sendiri dari marketing. Mungkin kita nggak bahas di sini. Statistical teknik, kita lihat sekarang bagian yang ini, yang orange, yang kanan. Statistical teknik, misalnya kalau Anda melakukan marketing research, itu teknik-teknik apa sih yang saya harus kuasai? Banyak teknik di marketing, dan kalau sudah melakukan riset di bidang PhD, mungkin tidak semuanya akan dipakai ini. Tapi ini saya berikan secara umum. It's not that comprehensive as far as I know. The first one is descriptive statistic. Bagaimana kita bisa menggambarkan karakteristik dari konsumen, cuma dengan simple measure, misalnya percentage, misalnya berapa persen konsumen kita yang membeli barang, berapa persen male or female, laki-laki, perempuan yang membeli barang. Ini mungkin yang gampang dimengerti oleh khalayak umum kalau kita mau mengkomunikasikan hasil riset, juga sangat powerful. Anda bisa memakai berbagai macam graf, tipe graf di sini, pie chart, bar chart, dan ini deskriptif statistik, kemampuan untuk menggambarkan karakteristik konsumen, pasar dengan menggunakan deskriptif. Kemudian t-test dipakai untuk menguji mean, chi-square, kita menguji independensi antara dua variabel, misalnya male and female, and then the choice of product A and product B, and then you calculate how many of them by product A, by product B, chi-square. And then eksperimen, misalnya dengan menggunakan analisis of varian, ada eksperimen. Eksperimen ini ada dua pengertian di sini. Yang pertama adalah laboratory eksperimen, eksperimen yang dilakukan di dalam lab. Jadi calon konsumen atau responden dibawa ke lab, ditaruh di dalam cubicle, dalam ruangan misalnya, kemudian dia diberikan disuruh menganalisa atau mengevaluasi misalnya teks atau produk dalam cubicle, dan yang kedua adalah field eksperimen, quasi eksperimen, dilakukan di lapangan, tidak di dalam laboratori. Salah satu kunci dari eksperimen ini adalah bahwa ada berbagai macam kondisi yang diperbandingkan. Misalnya eksperimen yang topik yang saya jelaskan di slide sebelumnya tentang framing, misalnya negatif and positive framing. Negatif kalau message-nya itu bernada negatif,
kemudian kalau positif pesannya itu bernada positif, dan kita randomly assign, kita pilih calon responden kita secara acak dan kita assign ke the two different kind of condition. Kemudian regression dari popular teknik yang masuk juga ke dalam bidang econometrics, regression. Sebetulnya kalau Anda bisa regression, ya semua hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya kayak ANOVA dan t-test itu bisa dilakukan dalam regression. Kemudian faktor analisis, marketing survei biasanya banyak sekali variabel-variabelnya, dan kita tidak bisa untuk menghandle semua variabel itu, dan kita mau mengkompres variabel itu kepada a small numbers of variable. Misalnya ada 10 variabel untuk mengukur attitude pendapat konsumen terhadap sebuah barang. Mungkin 10 itu sangat susah untuk dikomunikasikan kan. Kita pinginnya cuma misalnya ada 2. Misalnya ada yang 5 faktor tersebut berhubungan dengan emosi, kemudian 5 yang lainnya berhubungan dengan kognisi, apa yang dipikirkan konsumen, yang pertama apa yang dirasakan konsumen. Itu lebih gampang untuk mengkomunikasikannya daripada ada 10 variables. Diskriminan analisis ya untuk membedakan dua tipe konsumen, misalnya low and high in purchase intention. Kemudian ada choice modeling, di mana mempelajari pemilihan barang, faktor-faktor apa yang mempengaruhi konsumen untuk memilih produk A atau produk B. Ya. Kemudian cluster analysis ini untuk segmentation. Konsumen itu tidak sama, mungkin ada berbagai macam tipe konsumen, ada yang misalnya early adopters, kalau ada produk baru pengen cepat beli, kemudian mungkin ada yang late innovators, dia mungkin nunggu dulu orang lain beli, kemudian dia baru beli. Tipe-tipe seperti ini bisa diketahui dengan melakukan cluster analysis. Kemudian perceptual mapping ini digunakan untuk mengetahui bagaimana konsumen melihat kompetisi antar brand, bagaimana mereka melihat kompetisi misalnya untuk mobile phone, kompetisi antara Samsung, iPhone, apalagi BlackBerry, and so on. Ya, ini memakai perceptual mapping. Misalnya ada 2 dimensi untuk mengetahui kompetisi antara barang, misalnya perceived quality dengan perceived price. Gimana sih petanya, posisi iPhone di peta tersebut, bagaimana, seberapa jauh misalnya posisi iPhone tersebut ke posisi Samsung Galaxy for example. Kemudian structural equation modeling ini itu adalah versi extended, versi lebih lengkap daripada regresi, karena dia bisa digunakan untuk mempelajari berbagai hubungan antara konsep-konsep, antara variabel-variabel yang kita gunakan untuk mempelajari konsumen. Misalnya Anda ingin mengetahui purchase intention, minat untuk membeli barang, tapi minat membeli barang ini mungkin dipengaruhi oleh persepsi dari quality dari barang tersebut. Kemudian ada lagi faktor-faktor yang lain, misalnya faktor demografik kayak gender, ada lagi, dan semua faktor ini saling berhubungan. Jadi tidak bisa memakai regresi sendiri, tapi harus memakai konsep yang dinamakan dengan structural equation modeling. Ada di slide saya terakhir juga saya akan kasih contoh konsep model yang sederhana. Itu pertanyaan yang berapa ini? Yang ketiga. Kemudian pertanyaan keempat. Apa pertanyaan keempat? What is my data collection method? Pertanyaan keempat. Ada 3 tipe marketing researchers. Yang pertama, eksperimentalis. Eksperimentalis adalah orang-orang yang menggunakan eksperimen untuk mentes teori mereka, menggunakan eksperimen untuk mengetahui perilaku konsumen mereka. Mereka menggunakan eksperimen yang saya maksud di sini adalah mereka membuat sebuah kondisi, dan misalnya kondisinya ada 2, dan mereka randomly select, mengambil calon konsumen secara random untuk
untuk terlibat dalam sebuah eksperimen tersebut. Misalnya yang saya sebutkan tadi, yang negatif and positive frame, itu eksperimen. Kemudian survei. Survei ini dengan kuesioner, mereka create kuesioner, self-reported measure, mereka buat kuesioner dan banyak sekali variabel-variabel di situ. Mereka nggak menggunakan eksperimen, tapi menggunakan survei. Ya, ini kita sering mendapatkan survei atau link dari orang harus mengisi survei. Yang ketiga, tipe marketing researcher itu adalah modeler. Econometrics modeler menggunakan metode econometrics, fokus mereka adalah kepada secondary data yang dikolek oleh marketing research agency misalnya, atau data yang sudah tersedia misalnya dari Badan Pusat Statistik, dari government misalnya. Ya, mereka menggunakan data-data tersebut, dan mereka lebih fokus kepada modeling model yang berhubungan dengan model econometrics. Ada 3. Jadi kalau kita kita mengevaluasi seseorang, ya peneliti, kamu sukanya yang mana, eksperimen atau survei atau building model dengan secondary data. Pertanyaan kelima, masih banyak ya pertanyaannya. Pertama, which journal should I read? Kita udah punya ide, tapi kita pengen menambah lagi wawasan, menambah lagi pengetahuan. Kita harus baca jurnal, sumber-sumber jurnal, bukan baca WA. Ya. Sumber-sumber jurnal. Ada berbagai jurnal di marketing. Jurnal-jurnal tersebut bisa diklasifikasikan menurut ranking yang disusun oleh asosiasi dari business school. Nah, di Inggris sendiri memang memakai namanya AJG, Academic Journal Guide, yang terakhir adalah 2021. Mereka ranking jurnal berdasarkan 4 kriteria, mungkin 5, karena yang level yang paling tinggi, level 4, ada terbagi 2, yang pakai bintang dengan nggak pakai bintang. Pertama misalnya Journal of Marketing, Journal Academy of Marketing Science, yang seperti Anda lihat di slide saya, ada Journal Business Research, Industrial Marketing, Journal Psychology and Marketing. Ya, saya nggak masukin jurnal yang 2-rated karena keterbatasan slide. Saya ingin semuanya ditaruh di dalam satu slide. Ya, kalau peneliti di akademik, mereka fokus kepada publikasi di jurnal level 3 above. Walaupun level 2 ada juga yang dianggap bagus setara dengan level 3. Tapi fokus mereka ke level 3, level 4, dan level 4 yang ada bintangnya tersebut. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan quality dari proses penerbitan itu sendiri, berkaitan dengan proses review sendiri. Jadi where you publish inform the quality of work you have done in the past. Yang keenam, topik keenam, pertanyaan keenam, balik lagi ke slide nomor 1. What skill do I need? Mungkin udah bisa menebak skill-skill apa yang harus kita punyai untuk melakukan research di marketing. Saya nggak saya tidak menyebutkan skill statistik yang pertama. Yang pertama itu adalah skill membaca. Membaca itu harus punya skill juga. Kalau ada orang membacanya cepat-cepat, kemudian disuruh meringkaskan apa yang dibaca, mungkin dia nggak mampu. Berarti artinya kemampuan dia membaca rendah, karena dia nggak bisa menyerap apa yang dia bacanya dengan benar, dengan tepat. Yang skill membaca ini ya harus dilatih, harus bisa nggak kita misalnya berkonsentrasi untuk membaca teks dalam waktu misalnya span of attention for 10 minutes untuk 10 menit, atau setengah jam, atau 1 jam. Ya, ini sangat penting kalau kemampuan ini sekarang, karena kompetisi membaca ini sangat tinggi. Kita lebih suka membaca hal-hal yang instan, yang cepat, karena dunia sekarang memfasilitasi kebiasaan tersebut. Kita kebiasaan membaca WA kita banyak sekali dari grup SD, grup SMP, grup SMA, grup universitas, WA dosen, WA kelompok yang lain, kelompok hobi, segala macam. Kita cepat sekali men-scanning kan. Jadi itu bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan buruk sebetulnya, karena kita tidak mau lagi meluangkan waktu, tidak sabar lagi untuk membaca dengan tenang, membaca dengan deep reading. Kita cuma pengen light reading,
light reading itu biasanya memberikan efek kesan enak karena kita bisa membaca cepat, kita tahu-tahu sedikit gitu ya, enak sekali, kita tahu banyak, but kadang-kadang kita tidak bisa menangkap esensi dari bacaan. Dan itu sangat tidak baik untuk membaca untuk membangun kebiasaan membaca artikel atau jurnal atau even majalah gitu, yang membuat kita harus duduk baca buku, harus duduk dan tenang dan really mengolah apa yang dimaksudkan oleh penulis. Itu reading skill. Yang kedua, kemampuan untuk mendefine, identify marketing problem itu sendiri. Ini juga berhubungan erat dengan reading skill. Kalau kita suka bacanya cepat-cepat sekali, kita susah untuk mendefine atau mengidentifikasi problem apa yang ada di marketing. Misalnya kalau kita disuruh membaca sebuah teks yang ada hubungannya dengan marketing problem, kita susah karena kita nggak sabaran untuk membacanya. Yang kemampuan yang ketiga adalah kemampuan untuk mengolah data, kemampuan untuk membangun kuesioner yang baik, ada ilmunya sendiri, dikhususkan sendiri, skill untuk mendevelop kuesioner yang baik, kemampuan untuk mengolah data dengan menggunakan kuantitatif skill atau kualitatif skill, yaitu kemampuan yang kelima, kemampuan kuantitatif skill dan kualitatif. I should have put qualitative skills there too. Yang berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah kemampuan analitik. Misalnya kita udah mengumpulkan data, kita punya skillnya, tapi tidak semua orang juga punya kemampuan untuk mensummarize atau thinking analitik itu bisa mengekstrak informasi dari hasil riset kita sendiri. Riset kita berdasarkan angka-angka, tapi kita nggak bisa untuk melakukan sebuah diskusi apa yang dimaksud dengan angka-angka tersebut. Kita tidak punya kemampuan untuk menginterpretasikan data yang kita temukan. Itu analytical thinking yang erat hubungannya dengan critical thinking tadi. Critical thinking, berpikir kritis untuk menerjemahkan data-data. Dan berpikir kritis ini ada hubungannya lagi dengan reading skill. Karena readingnya cepat-cepat, ya kemampuan critical thinking kita juga dipengaruhi oleh kecepatan kita membaca. Yang terakhir dan yang sangat penting adalah communication skill, verbal dan oral. Kemampuan untuk mengkomunikasikan ide, kemampuan untuk mengkomunikasikan temuan yang kita hasilkan dari riset kita, misalnya disuruh riset oleh firm untuk mengetahui minat konsumen, tapi kita sendiri susah untuk mengkomunikasikannya balik. Kita kasih angka-angka kepada manajer, kita kasih misalnya, kita berikan terminologi teknikal, mungkin dia nggak ngerti. Saya pengen Anda misalnya bisa meringkaskan temuan Anda itu cuma dalam 2 kalimat. What do I need to know from that? Ini communication skill. Nah, yang terakhir ini berkorelasi positif dengan yang pertama. Yang pertama ini adalah input untuk brain. Is the input to your brain. Yang ini nih output from your brain. Jadi kalau readingnya low, communication-nya juga low. Kalau inputnya low, outputnya juga low kan. Jadi orang TI pasti paham input output sebuah sistem. Jadi reading skill to input terhadap brain. Jadi kalau nggak ada yang masuk, nggak ada juga yang keluar. Nah ini hubungannya dia reading skill dan communication-nya connect. Yang in the middle is all the technical detail there. Identifying marketing problem, getting data, statistical skill, analytical thing. These are the things that happen inside the box. But outside the box, you need an input. You need the reading skill, and then outside the box is the communication skill. Jadi kalau nggak ada input, output juga kurang. Vocabulary juga kurang karena jarang membaca. Kemudian yang dikeluarkan juga akan terbatas kan, karena vocabulary-nya juga terbatas. Yang ketujuh, the language of research. Yang ketujuh ini, how should I explain my research? Salah satu fundamental konsep di riset di marketing yang berhubungan dengan
konstruk sosial adalah yang disebut dengan konstruk itu sendiri, which is defined as the abstract representation of concept. Konsep didefinisikan sebagai collection of meaning or characteristic. Misalnya kursi sebuah konsep, meja sebuah konsep, dan kita bisa membayangkannya. Meja itu punya kaki 4, punya flat surface. Tapi kalau di di konstruk sosial yang di marketing, konstruk di marketing itu semuanya abstrak, kayak consumer loyalty, kita nggak bisa ngelihatnya. Store loyalty, employee resilient, job satisfaction, orang jalan di depan kita nggak tahu apakah dia sedang happy, sedang sedih, puas nggak dia terhadap pelayanan dari toko X misalnya, kita nggak bisa lihat kalau dia nggak ngomong ke kita. Itu semua konsep-konsep ini abstrak. Nah, ini disebut dengan marketing construct, consumer loyalty, store loyalty, employee resilient, job satisfaction. And then namanya ini adalah disebut dengan latent construct yang tersembunyi, kontrak yang tidak bisa kita amati dari luar, kecuali kalau kita mengukurnya, kecuali kita ukur dengan alat-alat survei, misalnya dengan kuesioner. Kita bisa melihat kontrak-kontrak tersebut dari dari satu dimensi di sini adalah sebagaimana kita bisa melihatnya secara abstrak atau secara konkret. Kalau secara konkret, konstruk yang abstrak, misalnya employee engagement, kita bisa mengobservnya langsung. Misal student engagement, atau even engagement in the webinar misalnya. How many meetings did you attend dari webinar yang diadakan oleh Prodi TI? Apakah Anda engage nggak dengan webinar itu? Anda bisa nggak misalnya mengingat materi dari webinar? Berapa lama Anda bisa fokus terhadap webinar? Itu engagement yang konkret. Kita bisa lihat, kita bisa observe. Tapi engagement secara konstruk, misalnya satisfaction, employee satisfaction. Puas nggak pegawai kita terhadap firm? Itu kita cuma tahunya kalau kita tanya. Kita tahu itu ukur. Itu lebih abstrak. Semakin abstrak sebuah konstruk, semakin susah untuk diukur karena nggak bisa dilihat. Setelah kita pilih konstruk untuk melakukan riset, kita tertarik misalnya consumer loyalty, kemudian purchase intention misalnya. Gimana caranya kita mentranslate konstruk itu ke variabel. Variabel adalah sesuatu yang bisa kita lakukan, kita ukur langsung. Contohnya konstruk yang disebut dengan mobility, misalnya movement to another city. Definisinya bisa aja berbagai macam definisi. Setiap orang bisa melakukan berbagai definisi. Ya untungnya di riset, misalnya di dunia riset, ya walaupun risetnya itu di akademik atau di praktek, bahwa definisinya harus sama dulu supaya jangan terjadi ambiguity, jangan terjadi debate yang tidak semestinya, karena sebetulnya apa yang mereka maksud itu berbeda karena definisi dari konstruk itu berbeda. Yang disebut dengan operational definition adalah the description how to measure the construct. Misalnya mobility kita definisikan sebagai visit, kalau orang travel ke 2 cities from the last 2 years, itu mobility. Bisa juga store loyalty, kalau misalnya konsumen itu mengunjungi toko lebih dari 5 kali, berarti dia loyal terhadap store-nya. Jadi ketika kita mengkomunikasikan riset, ketika kita bicara tentang sebuah konsep, kita harus jelas dulu definisinya itu apa, supaya jangan terjadi bantah-bantahan untuk hal-hal yang sebetulnya dipikirkan berbeda. Store loyalty, yang satu orang bilang loyalty itu adalah 10 kali datang ke toko baru loyal, yang lain 5 gitu. Karena terjadi diskrepansi terhadap definisi itu sendiri. Ini ada contohnya, kita punya konstruk, hubungan konstruk A itu konstruk B, misalnya store loyalty, affect store satisfaction, semuanya ini adalah terjadi di thinking proses kita. Thinking kita adalah di level konstruk. Tapi kalau kita melakukan pekerjaan empirik, yang kita lakukan adalah mengukur konstruk tersebut dan kita melihat hubungannya di level data yang kita sebut dengan namanya sekarang independent variable atau dependent variable. Jadi dari konstruk kita terjemahkan kepada variable. Store loyalty, store satisfaction. What do I mean by store loyalty? Anda punya definisi sendiri. What do I mean by store satisfaction? Anda punya definisi satisfaction sendiri. Dan untuk melihat hubungannya itu
construct ini menjelma ke sebuah nama yang disebut dengan variable. Pertanyaan ke-8, what is the question 8? How do I represent a relationship among construct? Gimana caranya saya untuk bisa mempresentasikan hubungan antara construct? Kita ingin mengasih tahu bos kita di firm. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya purchase intention, yang mempengaruhi satisfaction. Bagaimana caranya kita mempelajari atau menggambarkan hubungan antara kontrak-kontrak tersebut? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan diagram. Karena diagram ini easy, sangat mudah untuk dikomunikasikan, dan bisa dites secara empirik dengan menggunakan data kita. Jadi kalau kita lihat marketing paper, hampir semuanya itu yang menggunakan data survei, hampir semua marketing paper itu memuat diagram, karena diagram gampang dibaca, gampang dicerna. Contohnya ini yang pertama adalah disebut dengan Y diagram. Diagram misalnya kita construct X mempengaruhi construct Y karena ada construct Z. Misalnya construct X adalah construct Y dulu misalnya purchase intention, kemudian construct X loyalty. Ya, loyalty bisa juga purchase intention ya, tapi anggap aja ini purchase intentionnya repeat purchase-nya yang bukan loyalty yang secara umum. Dan contract Z misalnya perceived value. Kalau contoh saya di kelas nih, contohnya lebih ringan lagi. Misalnya construct Y itu nilai ujian, construct X itu berapa jam Anda tidur sebelum ujian. Misalnya kenapa sih berapa jam tidur sebelum ujian mempengaruhi nilai ujian? Ya ada construct Z di situ. Z itu apa? Z itu misalnya gelisah saat ujian karena kurang tidur, merasa tidak bisa fokus, misalnya itu Z. Ini disebut dengan Y diagram. Yang kedua, contoh yang berhubungan dengan the Y diagram ini yang ada di information system, modelnya sangat sederhana. Kita mau menjelaskan kenapa orang mengadopsi teknologi, mengadopsi produk misalnya, mengadopsi kurikulum misalnya, ada faktor misalnya intention to use, ada niat. Kalau ada niat, orang akan melakukan perilaku. Kenapa orang berniat? Karena produk tersebut berguna, usefulness, kemudian produk itu gampang digunakan. Ease of use, sangat sederhana, bukan ya? Formulasi oleh Davis di tahun 1989, dan citation untuk paper ini sangat banyak sekali, lebih dari 52.000. Kemudian yang kedua adalah how diagram. Kita biasanya mau menjelaskan kenapa hubungan antara loyalty dengan satisfaction itu berbeda. Tidak sama antara perempuan dan laki-laki. Nah, itu adalah how diagram. Nah, digambarkan secara simpel dengan penggambaran yang seperti ada di slide tersebut. Construct X, affect construct Y, tapi arrow, tanda panah dari X ke Y ini dipengaruhi oleh construct Z. So that model explain whether the effect of X on Y depend on Z. Misalnya store loyalty affect purchase intention depends on gender, tergantung pada gender, tergantung kepada tipe mahasiswanya. Misalnya ada misalnya kalau di Bung Hatta misalnya construct Z ini misalnya prodi berbeda misalnya. Hubungan antara engagement student performance lah, misalnya nilai ujian secara keseluruhan, kemudian itu Y-nya, X-nya misalnya tipe perkuliahan apakah online atau offline, itu tergantung kepada mahasiswa dari prodi yang mana gitu. Kalau udah bicara itu tergantung terhadap sesuatu, itu adalah the how diagram. Yang tipe yang kedua, yang kedua inilah yang mendominasi riset-riset di marketing, karena seperti yang saya sebutkan beberapa kali, karena mudah dicerna oleh pembaca dan bisa diuji secara empiris. That's the end of my presentation. Udah jam 10. Saya tidak ada slide lagi ya. Semoga ada hal-hal yang bisa dipelajari dari slide saya ini.